Shalom saudara, selamat pagi. Saya mau bacakan beberapa ayat ya, tapi ada satu ayat yang akan menjadi fokus pembahasan dan ini cukup menarik. Ada beberapa ayat di Alkitab, kalau saya nggak bilang banyak ya, yang kalau kita nggak hati-hati membacanya, maka kita akan salah menafsirkannya. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah ini ya, khususnya nih kalimat terakhir ini ya. Dikatakan di sini, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau kita baca bagian ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bisa jadi doa kita atau doa-doa kita, sebagian dari doa kita atau banyak doa kita nggak dikabulkan itu karena ada sesuatu yang menghalangi. Dan yang menghalangi itu bisa jadi karena sikap kita ya terhadap, dikatakan di sini sebagai suami terhadap istri ya. Saya ulangi ayat 7 ini ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, saya baca beberapa terjemahan ini, menarik sekali ini ya. Also, each of you husbands must live properly with your own wife. You should understand properly what she needs. Ya. She's not as strong as you are. So, you should remember that and you should be kind to her. Remember that God has promised the same thing to both her and you together. He has promised that you will live with him always. So you must be kind to your wife, and then nothing will stop God from answering you pray. Ya. Terjemahan dari IM Indonesia Sehari-hari ya. Dan kalian juga suami-suami hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap istrimu dan dengan kesadaran bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat, sebab mereka bersama-sama dengan kalian akan menerima anugerah hidup yang sejati dari Allah. Lakukanlah ini supaya tidak ada yang menghalangi doamu. Nah, kalau kita baca ini, ya, timbul kesan sepertinya, kalau pernah lihat Job ya, akhir zaman ceritanya, malaikatnya bilang begini, para suami yang takut sama istri kumpul di sebelah kiri saya, dan para suami yang tidak takut sama istri ya di sebelah kanan saya ya. Ternyata semua pria ya, para suami itu waktu di dunia itu rupanya takut sama istrinya. Jadi berbaris di sebelah kiri semua ya. Lalu ada satu yang di baris sebelah kanan. Wah, luar biasa ini, malaikatnya kaget. Wah, jadi cuma kamu ya yang tidak takut sama istrimu ya. Wah, terus diwawancarai, ditanya, kenapa kamu bisa baris di sebelah sini? Kamu nggak takut ya sama istrimu ya? Terus si pria ini bilang begini, istri saya yang suruh saya baris di belah kanan sini. Jadi ternyata dia takut juga gitu ya sama istri. Nah, kita kembali ke Alkitab ya. Ayat ini memang bilang ya, coba perhatikan baik-baik ya, 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Ya, bukan takut, bijaksana. Bukan takutlah dengan istrimu ya, supaya doamu jangan terhalang. Enggak seperti itu ya. Tapi dia bilang apa? Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kenapa? Karena mereka tuh kaum yang lebih lemah. Nah, baca di Perjanjian Lama, orang Amalek itu musuh bebuyutan orang Israel ya, yang di kitab Keluaran dikatakan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun ya. Orang Amalek itu yang suka menghantam orang Israel, itu yang dihantam itu adalah para wanita ya, dan anak-anak sebagai kaum yang lemah. Ya.
Kenapa dibilang kaum yang lemah? Nah, ingat pertama-tama yang diciptakan itu adalah pria, ya. Dan kalau kita pelajari di Alkitab, sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu kan kalau kita baca ya, sepertinya mereka diciptakan bareng, ya. Tapi kalau kita baca di Kejadian pasal 2 itu detailnya ternyata pria dulu ya dibentuk, yaitu Adam. Setelah itu Tuhan melihat nggak baik manusia ini seorang diri saja, lalu dia akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan pria ini, dengan Adam. Lalu dikatakan Adam itu dibuat tidur nyenyak, ya, dibuat tidur nyenyak. Lalu Tuhan mengambil satu tulang rusuk itu diambil dan membangun seorang wanita, lalu dibawa kepada pria ini, kepada Adam. Nah, dari mana tulang rusuk itu diambil? Kalau Adam kan ceritanya Tuhan mau mengambil debu tanah dibentuk ya, jadi boneka begitu ya bentuk manusia, baru dihembuskan napas kehidupan kepada manusia itu. Tapi kalau wanita nggak seperti itu kok. Dibilang diambil dari salah satu tulang rusuknya ya. Ya, saya bacakan detail ini ya, biar lebih jelas ya. Kejadian pasal 2. Ini menarik sekali kalau kita baca. Dikatakan di sini bahwa Tuhan yang punya ide menciptakan wanita ya. Karena dikatakan di ayat 18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan tumbuhkan dulu satu minat, kebutuhan atau keinginan dalam hati manusia yang baru sendirian itu, yaitu Adam, bahwa dia nggak punya penolong yang sepadan dengan dia. Caranya gimana? Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, ya, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Lalu sementara manusia diberi nama, ya, manusia itu melihat ternyata baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi dia mulai merasakan kekosongan. Dia butuh satu pendamping, ya, seorang pribadi yang bisa mendampingi dia. Baru Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak di ayat 21. Lalu waktu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, ya. Dari ayat ini saja kita bisa belajar bahwa jodoh itu dari Tuhan, ya. Jadi nggak usah susah payah maksudnya, ya. Lakukan pekerjaan Tuhan, nanti yang belum punya jodoh akan Tuhan sendiri yang bawa gitu ya. Coba renungkan ayat ini. Nah, lalu ayat 22 ya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu manusia ini berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, dari hal ini kita belajar, kita melihat bahwa ternyata Adam itu tidak sempurna kalau sendirian, ya. Maksudnya tidak lengkap ya kalau sendirian. Karena ada satu bagian dari hidup dia, ya, dari tulang rusuknya itu diambil lalu dibangun menjadi wanita. Jadi kalau kita baca lebih detail lagi di Kejadian pasal 2, yang dapat firman pertama kali itu adalah Adam. Nah, dikatakan hidup bijaksana, bukan takut loh ya. Otoritas dalam rumah tangga itu ada di suami. Ya, jadi walaupun istri mungkin lebih pinter, ya, mungkin lebih kaya karena orang tuanya lebih kaya gitu ya, tetap saja kita perlu sadari bahwa otoritas itu ada di suami, bukan di istri. Nah, itu sebabnya walaupun istri kita ya, para suami itu istrinya pendoa ya, dan memang bagus sekali ya pendoa, tetap saja firman itu walaupun mungkin istri dapat tuntunan Tuhan, penglihatan, vision, mimpi, peka mendengar suara Tuhan, tapi leadingnya itu ya, tuntunan untuk memimpin itu ada pada suami. Istri itu tidak bisa mendikte suami, apalagi mengintimidasi gitu ya. Aku udah doa loh Pak, ya. Tuhan bilang seperti ini, awas kalau nggak nurutin, nggak bisa begitu ya. Coba ingat baik-baik, nanti saya akan lihat beberapa contoh di Alkitab ya. Firman Tuhan bilang hidup bijaksana ya. Jadi kalau istri ngambek misalnya, nah memang suami
menurut ayat ini ya harus bijaksana. Bukan berarti jadi turutin semuanya. Sama kayak anak kita ya. Apalagi kalau punya anak tunggal ya. Rasanya tuh kan dia menjadi penguasa ya di rumah. Orang tua tuh disuruh apa aja. Saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu ya. Ya, kalau anak mau pakai mobil, orang tua nggak boleh nggak boleh melarang misalnya. Nah, mungkin karena rasa sayang, tapi kita perlu ingat ya, kita sedang mendidik anak kita. Karena satu ketika anak kita, laki atau perempuan, akan juga dewasa dan kemudian menikah. Yang perempuan akan jadi istri, harus belajar tunduk pada suami. Yang pria akan jadi suami, harus belajar bagaimana menjadi pemimpin. Sekalipun istrinya lebih banyak doa, lebih peka mendengar suara Tuhan, ya, lebih kaya juga, ya, tetap saja istri itu harus belajar submit, tunduk kepada suami. Bukan istri yang mengambil keputusan, ya. Kalaupun dalam satu tindakan tertentu harus diambil keputusan, ya harus kasih tahu ya. Karena coveringnya itu suami, sejelek-jeleknya suami, ya. Kita harus belajar menundukkan diri pada firman Tuhan. Bahwa suami itu adalah kepala ya. Nah, ini ayat 7 ya. Kalau kita baca dari ayat 1, ini surat Petrus, dia bilang begini. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi ini konteksnya kalau kita baca ada suami yang tidak taat kepada firman. Nah ini bukan berarti terus satu dispensasi ya buat istri ya, satu pengecualian. Oh karena suaminya nggak taat pada firman, boleh tidak tunduk, boleh ngelawan ya, boleh. Oh kamu ada tanggung jawab kamu misalnya gitu ya. Kamu sudah nggak benar. Nah itu nggak boleh seperti itu. Karena dibilang di sini, hai istri-istri tunduklah, itu submit ya, sikap hormat, submission ya, tunduk kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, artinya ini tunduk juga kepada suami sendiri tentunya yang tidak taat kepada firman. Tapi karena sikap yang benar dari istri ini, maka tanpa perkataan suaminya itu dimenangkan ya, oleh kelakuan istrinya. Lalu ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah ini bukan gak boleh ya, dandannya itu ya perlu ya. Saya ingat ada hamba Tuhan diminta tolong untuk doain seorang wanita yang gak punya jodoh ya, udah usianya sudah cukup lanjut, gak punya jodoh, lalu pendetanya doain nih, hamba Tuhannya doain. Setelah doa, terus pendetanya bilang gini, oke, tetap doa ya dan dandan. Jadi ada 2D, doa dan dandan. Artinya penampilannya perlu diperhatikan juga. Tapi perhatikan baik-baik, bukan itu satu-satunya. Ya. Kadang-kadang tanpa sadar di antara para wanita ya, mungkin ya, saya menyimpulkan ini karena suka baca banyak. Saya suka banyak baca buku ya, baca artikel macam-macam. Jadi berbagai kesimpulan ya dari psikolog atau orang-orang yang menangani perilaku manusia, self development dan sebagainya. Itu sepertinya di antara wanita itu seperti ada persaingan ya kadang-kadang. Nggak semua tentu ya, tapi kadang-kadang persaingan dalam hal pakaian. Ya. Mereka berpakaian itu seringkali untuk seperti bersaing dengan mereka sendiri ya. Bukan untuk misalnya kalau yang wanita supaya suaminya senang lihatnya, enggak begitu. Dia tuh dandan hanya untuk orang lain yang lihatnya, bukan untuk suaminya ya. Tapi maksud saya begini ya, bukan itu ya. Manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuh ya. Kita ngelahir baru, terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru. Tentu kita roh ini ingin sesuatu yang rohani ya, yang baik, yang pokoknya yang inilah. Nah kalau tubuh itu kan yang dilihat oleh mata ya. Biasanya pria itu melihat penampilan dulu ya, wanita juga begitu sih. Tapi selanjutnya kalau ada kedekatan,
maka secara emosi itu kita bisa tertarik ya, satu dengan yang lain. Persahabatan terjadi itu karena kecocokan dalam hal kepribadian misalnya ya. Saya punya beberapa teman yang jadi sahabat dari sejak SMA ya, sejak kuliah ya. Karena kecocokan dalam kepribadian ya. Walaupun kadang-kadang gaya bahasa itu nggak sama, tapi ya kepercayaan juga muncul. Nah, kalau antara pria dengan wanita, ya kadang-kadang pria tertarik kepada wanita itu karena penampilan luarnya, tapi jangan lupa ada sesuatu yang lain, ya, yaitu kepribadian. Ya. Makanya kalau lihat, ya di banyaklah berita-berita ya, kok kenapa ada orang kaya, ya berada istrinya cantik, kemudian kok dia bisa tertarik sama wanita lain yang secara fisik jika dibandingkan dengan istrinya, wanita tersebut nggak terlalu cantik, ya, lebih cantik istrinya. Tapi mungkin wanita tersebut punya kepribadian yang menarik. Karena pria itu memang suka dihormati, dihargai, direspek. Kalau dia nggak dapatkan itu dari istrinya, maka orang lain yang menghargai dia, memberikan respek kepada dia. Walaupun orang tersebut kalau wanita nggak terlalu cantik, tapi bisa membuat dia tuh senang. Nah ini perlu diperhatikan. Makanya Petrus bilang begini, tetapi perhiasanmu, ayat 4, ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, perhatikan ya. Jadi kadang-kadang orang mungkin, wah ya dia keren pakainya, gue juga mau ya pergi ke salon dandan ya, wah di make up ya, mungkin operasi plastik, mungkin pakai suntik apa segala macam ya. Tapi jangan lupa yang lebih penting itu ternyata ada perhiasan batiniah, manusia batiniah, yang di dalamnya ini gimana. Nah yang kayak begini di dunia sekuler dilatih. Ya. Ada trainingnya. Wanita yang dilatih untuk menjadi menemani tamu ya dari luar negeri. Mereka cantik, pinter, ya, dan dandan dengan baik, fasih dalam berbagai bahasa yang diperlukan, dan tahu bagaimana bersikap. Ya. Tidak menggurui misalnya. Ya. Menunjukkan bahwa dia tuh mau menolong ya, tidak mendikte itu ya. Ini hal-hal yang dipelajari sehingga akhirnya yang menugaskan si wanita ini untuk kepentingan bisnis itu bisa mencapai tujuannya, karena si pria yang didekati dengan wanita ini akhirnya perasaannya tersentuh. Mungkin nggak sampai melakukan hal-hal yang terlalu jauh, tapi setidaknya ya emosinya disentuh sehingga keputusan yang dia ambil itu bisa lebih diarahkan. Ya, ini dipelajari dan dipraktekkan ya dalam dunia sekuler. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ini firman kepada para istri. Baru ayat 7 kepada suami. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi perintah kepada suami, hidup bijaksana. Mungkin istrimu perlu jalan-jalan, dia perlu shopping misalnya, ya, mungkin perlu ditemani, ya. Tapi ingat, bukan diatur oleh istri, bukan diperintah oleh istri. Kalau itu yang terjadi, wah parah. Ya, yang direktur suami di perusahaan, istri yang bisa perintah suami, parah sekali. Yang jadi hamba Tuhan, pendeta, gembala itu suami, lalu istri yang ngatur dari belakang layar, wah parah sekali. Ya. Kita perlu belajar bahwa
Firman Tuhan berkata hidup bijaksana. Jadi kalau misalnya kita kesal atau apa, ya bagaimana cara kita bersikap? Ada dua contoh di Alkitab ya, perhatikan baik-baik. Adam itu jatuh dalam dosa karena Hawa. Tapi kesalahan Adam adalah dia tidak mengajar istrinya tentang firman yang didapat dari Tuhan. Sebaliknya, mungkin karena diterpesona oleh Hawa yang cantik, ya pasti cantik lah, nggak ada saingan soalnya waktu itu kan. Tapi di sisi lain, ya memang pasti cantik ya. Buat Tuhan kalau ciptakan pasti keren punya ya. Nah, yang kedua itu Adam dengan Hawa. Yang kedua Abraham. Abraham salah karena menuruti saran istrinya, ya, yaitu Sarah untuk kawin dengan Hagar, dan lahirlah Ismail. Jangan lupa setelah Ismail gede dan itu mengganggu Ishak, anak kandung Sarah, Sarah yang menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dan Alkitab bilang perkataan itu menyebalkan Abraham. Tapi Tuhan bilang sama Abraham, dengarkan perkataan istrimu. Ya. Sebab yang disebut anakmu itu nanti Ishak. Tapi Ismail juga akan kubuat jadi bangsa yang besar. Karena dia juga anakmu. Tapi memang Ismail mesti pergi. Nah, kalimat ini, ayat ini bukan berarti setiap perkataan istri itu benar. Seperti yang Sarah ngomong. Enggak selalu, harus selalu diuji, ya. Tapi dalam hal ini memang sepertinya Tuhan tuh mau ingatkan, kan dulu kamu salah, kamu nggak tanya aku waktu istrimu kasih Hagar untuk kawin, kamu langsung aja kawin dengan Hagar sehingga Ismail lahir dan 13 tahun aku nggak bicara sama kamu. Waktu aku bicara aku bilang ayo sunat dulu, bersihkan dulu, baru nanti Ishak lahir. Nah ini sebenarnya kesalahanmu dulu, tapi toh tetap aku berkati Ismail. Tapi dalam hal ini memang betul Ishak itu gak boleh diganggu oleh Ismail. Ya. Baca firman Tuhan, renungkan, camkan. Jangan ambil sepotong terus menafsirkannya jadi salah. Ya lewat interaksi dengan banyak orang, lewat renungan firman Tuhan, lewat Roh Kudus yang mengajar kita, kita akan semakin tahu yang mana yang benar ya. Dan dia akan selalu menuntun kita di jalan yang benar ya. Amin.